Shalom saudaraku dan sahabatku, komunitas baru, komunitas manusia baru ciptaan Allah. Ada tugas-tugas khusus yang Allah percayakan kepada kita, yaitu menjadi saksinya di muka bumi ini. Nah, mari kita berdoa sebelum kita akan merenungkan kebenaran ini. Ya Tuhan yang sudah menciptakan kami baru, menjadi manusia yang baru di dalam Yesus Kristus, jelaskan kebenaran-kebenaran ini sehingga kami mampu menerapkannya dan menjadi saksimu di muka bumi ini. Dalam nama Yesus, amin. Nah saudara, ini merupakan bagian yang kedua dari mengapa, apa tujuan kita bersaksi. Ini menyangkut kesaksian keselamatan, bukan soal berkat-berkat Allah. Ini bagian yang seharusnya manusia ciptaan baru tahu dengan benar. Soal menyaksikan berkat Allah itu mah mudah, ya. Tapi ini awalnya saudara beranjak dari sini. Nah, saya angkat ini dari Yesaya 43 ayat yang ke-10. Kamu inilah saksi-saksiku. Kamu inilah saksi-saksiku, demikianlah firman Tuhan. Dan hambaku yang telah kupilih, supaya kamu tahu dan percaya kepadaku, dan mengerti bahwa aku tetap Dia. Sebelum aku tidak ada Allah dibentuk, dan sesudah aku tidak akan ada lagi. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Satu dari perjanjian lama, satu dari perjanjian baru, tetap mengatakan bahwa kamu adalah saksiku, dilengkapi juga dengan kehadiran Roh Kudus di dalam hidup para saksi ini. Roma pasal 1 ayat 9, Rasul Paulus mengungkapkan secara balik, karena Allah yang kulayani dengan segenap hatiku dalam pemberitaan Injil ada anaknya adalah saksiku, bahwa dalam doaku aku selalu mengingat kamu. Allah pun sekarang menjadi saksi bagi kita bahwa kita anaknya dan sedang menjalankan tugasnya. Rasul Paulus menyatakan dia menjalankan tugasnya berdoa bagi orang-orang kudus. Allah saksinya, ia tidak berbohong. Filipi 1 ayat 8. Sebab Allah adalah saksiku, betapa aku dengan kasih mesra Kristus Yesus merindukan kamu sekalian. Dan Tuhan Yesus katakan, jika penghibur yang akan kuutus dari Bapa datang, yaitu Roh kebenaran yang keluar dari Bapa, Ia akan bersaksi tentang aku. Roh Kudus akan bersaksi tentang Yesus di dalam diri tiap-tiap kita. Tetapi kamu juga harus bersaksi, karena kamu dari semula bersama-sama dengan aku. Demikian kata Yesus kepada murid-murid. Kalau sekarang kamu juga akan harus bersaksi. Karena ketika kamu percaya dan terima Yesus, Roh Kudus mendiami tubuhmu. Kamu harus menjadi saksi. Kamu harus bersaksi. Apa definisi saksi? Secara umum definisi saksi telah tercantum dalam kitab Undang-Undang Hukum Pidana KUHP atau KUHAP, yang telah diratifikasi menjadi Undang-Undang nomor 8 tahun 81, dan dalam pasal 1 angka 26 KUHAP yang menyatakan bahwa saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, lihat sendiri, dan alami sendiri. Ini definisi secara umum. Jadi, saksi adalah orang yang melihat, mendengar, bahkan mengalami suatu peristiwa. Jadi kalau saudara dan saya bersaksi,
Berarti saudara adalah seorang pribadi yang melihat, mendengar, mengalami peristiwa yang saudara saksikan itu. Pentingnya seorang saksi. Saksi dibutuhkan untuk membuktikan, meneguhkan, menguatkan, dan membenarkan sebuah pernyataan kebenaran bahwa memang demikianlah adanya jika tindakan itu dilakukan. Nah, sehubungan dengan kesaksian keselamatan yang kita harus tulis, atau kesaksian kelahiran baru kita, atau kesaksian di mana kita menjadi manusia ciptaan baru Allah. Allah berkata dalam 2 Korintus, memberikan pernyataan melalui Rasul Paulus, jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Efesus 4:23-27, supaya kamu dibaharui di dalam roh dan pikiranmu, dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Karena itu buanglah dusta dan berkatalah benar seorang kepada yang lain, karena kita adalah sesama anggota. Apabila kamu marah, janganlah berbuat dosa. Janganlah matahari terbenam sebelum padam amarahmu, dan jangan beri kesempatan kepada iblis. Wahyu 3:20. Sebelum saya lanjut, artinya ketika kita menerima Kristus, ketika kita ada di dalam Kristus, ada perubahan. Yang dulu suka berdusta, tidak berdusta lagi. Yang dulu suka pemarah, tidak pemarah lagi. Di ayat selanjutnya dikatakan yang dulu suka mencuri, tidak mencuri lagi. Dengan kata lain, ada perubahan. Wahyu 3:20 katakan, lihat aku berdiri di muka pintu dan mengetok. Jikalau ada orang yang mendengar suaraku dan membukakan pintu, aku akan masuk mendapatkannya, dan aku makan bersama-sama dengan dia, dan ia bersama-sama dengan aku. Kalau dia mengetok dan belum pintu itu dibukakan, orang itu belum dengar suara di mana pintu hatinya diketok, dan dia belum diizinkan suruh masuk, enggak akan masuk, saudara. Ini ayat ini kental sekali. Jadi Yesus tidak pernah ada ujuk-ujuk di dalam hati seseorang. Ini yang harus saudara cari. Kapan saudara sadar bahwa engkau mengundang Kristus ke dalam hatimu? Kapan saudara sadar bahwa Yesus mengetok dan meminta masuk dalam hidupmu? Kapan engkau mempercayai dia dan menerima dia sebagai Tuhan dalam hidupmu? Itu tidak terjadi sembarangan. Karena Yohanes 3:16 katakan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Ada perubahan. Ada pemberian Allah. Ada sambutan dari manusia. Orang yang percaya bagaimana? Yohanes 1:12-13 jelaskan. Tetapi semua orang yang menerimanya